Cinta, cerita indah, tiada akhir. Eni Subat. Selamat pagi anak-anak ya. Semoga ibu temui kalian dalam keadaan sehat bersama keluarga tercinta. Pesan ibu pada kesempatan kali ini kita masih belajar dari rumah. Yang pertama harus menjaga kesehatan diri sendiri ya dan keluarga. Nah, dengan cara selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir sesering mungkin. Kemudian bila anak-anak bepergian atau berada di kerumunan menjaga jarak. Dan ingat anak-anak, selalu makan makanan yang bergizi dan ingat berolahraga ya. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya dalam menyikapi pembelajaran kali ini dan anak-anak belajar di rumah dan berada di rumah adalah selalu bersyukur kepada Tuhan ya dengan cara berdoa. Anak pada kesempatan kali ini ibu akan membuat video dari PPT yang sudah ibu siapkan, sama seperti video-video yang sudah ibu sematkan di YouTube beberapa hari yang lalu buat anak-anak pelajari yang mana akan menginspirasi ketika anak mengalami kesulitan dalam hal kehidupan sehari-hari yang mempergunakan bangun datar. Nah, yang adapun yang sudah ibu sematkan link-link YouTube-nya dari bangun datar. Kali ini ibu juga akan membuat sebuah video dari PPT masih berseputaran bangun datar. Oke, anak-anak ibu yang luar biasa, anak-anak kelas 3 SD Negeri 7 Ababi. Ayo kita saksikan bagaimana proses pembuatan sebuah PPT menjadi sebuah video dan ini akan bermanfaat buat anak-anak. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Ibu mulai ya anak-anak ya. Oke. 4, 3, 2, 1, 0. Nah anak-anak, kita mulai ya pada pertemuan kali ini dengan mengucapkan Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kasih Tuhan memberkati dan panjang umur buat kita semua, panjang umur perjuangan. Oke, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, anak mungkin sudah menunggu ibu ya. Profil ibu. Oke, ibu biasa dipanggil dengan Bu Eni. Bertugas di SD Negeri 7 Ababi. Pada kesempatan kali ini ibu bertugas di kelas 3. Oke ya. Oke, sampai jumpa kembali dengan ibu pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita lanjut apa sih yang akan ibu bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yuk kita coba cari tahu ya. Untuk mencari tahu apa yang ibu bahas, ini ada seperti gambar stiker ya. Nah, di sini kita klik ya, di sini gambar jari, klik. Nah, kita akan dihadapkan kepada materi, rumus dan ayo berlatih. Nah, untuk masalah ayo berlatih, nah menyesuaikan dengan soal-soal yang ada di buku yang kalian bawa pulang ya. Oke, sekarang pada kesempatan kali ini ibu akan membahas tentang yang pertama apa? Oke ya, kita lanjut kepada materi apa sih yang akan ibu bahas materi kali ini. Penasaran anak-anak? Yuk kita klik ya. Oke. Nah, ini sedang apa nih anak? Ya betul sekali ya. Anak sedang bermain layang-layang. Pernahkah kalian memainkan permainan ini? Wow, tentunya pernah ya. Oke, apalagi anak-anak yang kelas 3 yang masih kecil ya, yang suka bermain layang-layang nih. Nah, usahakan bermain layang-layang di tempat yang aman ya. Jangan bermain di sembarang tempat sehingga dapat menimbulkan kecelakaan yang bukan hanya membahayakan diri anak-anak, juga membahayakan orang-orang di sekitar. Oke ya. Nah, selanjutnya. Nah, perhatikan layang-layang di bawah ini. Ini gambar layang-layang. Siapa yang bisa buat layang-layang? Ya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kalian akan mendapat pelajaran tentang bagaimana membuat layang-layang. Oke, selanjutnya
bagaimana ciri-ciri daripada layang-layang ini? Ya, lanjut ya Nah ya. Ini ya, layang-layang itu dibuat dari 2 buah bangun datar segitiga, ya, terbentuk dari 2 buah bangun datar segitiga sama kaki yang alasnya saling dihimpitkan. Berarti bangun datar yang atas dihimpitkan dengan bangun datar segitiga yang di bawahnya. Ini ya. Sekarang coba kita perhatikan ya, ini adalah sebuah bangun datar layang-layang, yaitu bangun datar layang-layang A, B, C, dan D. Nah, mempunyai 4 sisi, sepasang sisi yang sama panjang. Yang mana yang sama panjang? Ya, ini ya. Sisi BC sama panjang sisi DC. Kemudian sisi AB sama panjangnya dengan sisi DA. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, diagonalnya ya. Nah, ini diagonalnya ya. Diagonalnya adalah AC sama BD. Diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Ya, inilah dia ya, potongannya inilah yang disebut dengan diagonal. Diagonalnya yang pertama adalah diagonal AC, yang kedua adalah diagonalnya BD. Oke, sampai sekian anak-anak paham apa yang Bu jelaskan? Oke, semoga paham ya anak-anak ya. Kita lanjut ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah mempunyai 1 simetri lipat dan mempunyai 1 simetri putar. Ini adalah ciri-ciri daripada layang-layang. Lalu bagaimana cara menemukan luas dan kelilingnya? Oke, anak-anak mungkin akan mempunyai permasalahan ketika anak ingin membuat layang-layang. Nah, ketika ditanya berapa sih luas layang-layang yang kamu miliki? Nah, inilah yang cara yang perlu anak-anak pelajari sekarang nih. Nah, kemudian saya tanya lagi, berapa sih keliling layang-layang yang kamu buat tadi? Oke, nah ini marilah kita cari tahu bagaimana cara menentukan luas dan keliling daripada bangun datar layang-layang. Yang pertama adalah cara menemukan rumus luas layang-layang adalah guntinglah layang-layang menjadi 4 bagian dengan bentuk segitiga. Ini ya, ini segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, segitiga yang ketiga, ini adalah segitiga yang keempat. Ayo kita gunting ya. Yes. Nah, oke, nah sudah tergunting ya. Nah, jadi ada 4 buah segitiga. Setelah digunting menjadilah 4 buah segitiga. Bentuklah dan rangkailah kembali menjadi bentuk persegi panjang. Nah, sekarang kita rangkai supaya menjadi berbentuk persegi panjang. Nah, tadi ada yang lebih besar ya, segitiganya dikumpulkan dengan yang lebih besar pula. Nah, di bagian atasnya itu lebih kecil, anak-anak kumpulkan dengan yang lebih kecil ya, sehingga berbentuk seperti ini. Bangunnya menjadi sebuah persegi panjang. Nah, bentuknya akan menjadi seperti gambar di atas ini anak-anak ya. Nah, ini yang tadi ya, 2 buah, yang mana bagiannya itu adalah di bagian itu kan ada 2 buah segitiga ya, yang diagonal, yang di sini ada terbentuk 2 buah segitiga, yang ini sama, yang ini sama, kita pertemukan sehingga membentuk sebuah bangun datar persegi panjang. Yang di atasnya juga kita bentuk ya, ada 2 buah yang lebih kecil ya. Nah, itu kita bentuk menjadi bangun datar juga nih. Kemudian kita jadikan satu, himpitkan sehingga menjadilah bentuk persegi panjang. Nah, luas persegi panjang Nana masih ingat? Ya pastinya ya, itu panjang kali lebar. Dari rumus luas persegi panjang itu kita akan mendapatkan turunan rumus untuk mencari luas dan keliling daripada layang-layang. Ini ya, anak-anak bisa lihat sendiri ya prosesnya. Oke, terima kasih. Nah, keliling bangun layang-layang adalah ini layang-layangnya ya. Oke, yang ini tadi dihimpitkan anak-anak sehingga menjadi bangun datar persegi panjang. Yang ini pun yang di atasnya ini dihimpitkan sehingga menjadi juga bangun datar persegi panjang. Nah, kedua bangun persegi panjang itu dihimpitkan kembali sehingga menjadi juga bangun datar persegi panjang. Nah, untuk mencari
cari jawaban kelilingnya adalah keliling sama dengan 2 sisi panjang tambah sisi pendek. Oke ya, kalau pada bangun datar persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar, sama seperti itu nanti ya. Maka kelilingnya sama dengan, kalau dilihat dari gambar ini ya, dari segitiga A ada di atas ya, B, C, dan D, layang-layang A, B, C, dan D, maka kelilingnya adalah 2 kali BC tambah AB. Oke, sampai sekian anak-anak paham? Ya, terima kasih ya. Nah, demikianlah pembelajaran kali ini ya, untuk kegiatan yang Ibu bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang layang-layang. Apa yang sudah kita bahas anak-anak ya? Yang pertama kita mengetahui apa sih itu layang-layang ya, yang kita sudah pelajari tadi ya. Terus kemudian layang-layang itu dapat dicari rumus untuk mengetahui luas dan kelilingnya dengan cara apa? Oke, dengan cara memotong menjadi 4 buah bangun datar segitiga. Kemudian memempatkan keempat bangun datar segitiga itu menjadi persegi panjang, sehingga kita mendapatkan apa yo? Iya, rumus daripada luas, dan memudahkan juga untuk mencari keliling daripada bangun datar layang-layang. Oke, sampai sekian anak-anak. Apakah anak paham dengan penjelasan Ibu Guru? Ya, nanti untuk lebih menguji kemampuan kalian dan anak-anak dalam memahami materi kali ini, yaitu tentang bangun datar layang-layang. Jadi soal yang akan anak-anak sebagai latihan di rumah untuk anak-anak kerjakan, sehingga anak-anak paham betul ya bahwasannya bangun datar layang-layang untuk mencari luas dan kelilingnya dapat diturunkan dari rumus persegi panjang ya, bangun datar persegi panjang dengan cara memanfaatkan 4 buah bangun datar segitiga. Oke, untuk hari ini anak-anak sekian dan terima kasih. Demikianlah pemaparan Ibu tentang bangun datar layang-layang. Nah, anak-anak jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Teruslah belajar, ayo kita belajar. Di sini Ibu berkesempatan untuk membuatkan video kalian untuk memotivasi kalian. Belajar itu penting. Belajar itu tidak memandang usia. Belajar itu seumur hidup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini Ibu pertemuan kali ini buat anak-anak Ibu yang luar biasa ya, sudah menyaksikan video yang Ibu sematkan barusan. Semoga apa yang Ibu sematkan dan berikan kepada anak-anak menuai manfaat buat anak-anak dalam kesempatan kali ini ya. Nah anak-anak, demikianlah pemaparan Ibu ya. Pada kesempatan kali ini Ibu Sinap Antuk Paramusanti. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu Rahajang. Ibu tutup pintu ini dan Ibu pun harus melanjutkan melangkah lagi. Pintu gerbang tertutup sudah SD Negeri 7.